Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara, bersuka cita pada hari ini kita boleh kembali merayakan kebaikan Tuhan. Mari saya undang kita semua boleh bangkit berdiri bersama-sama, mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari lepas hari kami boleh tetap merasakan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan boleh senantiasa mengucap syukur di dalam segala keadaan kami. Mari Bapa yang baik, biar kiranya Tuhan hari ini kami boleh mendapatkan sukacita yang baru, damai yang baru Tuhan, kekuatan yang baru. Sebab kami yakin dan percaya Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Dia Allah kita yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Yang percaya dengan saya katakan amin. Mari dengan iman katakan, sebab Dia sanggup, Bapak Ibu Saudara. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, Tuhan baik. Mari saya undang kita semua boleh kembali duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Tuhan terima kasih Tuhan.
Terima kasih kami boleh memanggil Engkau Bapa kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh Engkau panggil, Engkau pilih jadi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau layakkan kami Tuhan untuk jadi ahli waris-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Pertolongan-Mu nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Dan tidak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau Allah kami, Bapa kami yang sangat baik. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju
Pertolongan-Mu ajaib Tuhan dalam hidupku. Mari bersyukur, mari puji-puji namanya Tuhan kita, Allah kita. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu ajaib, termulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, we praise you Lord. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami agungkan kebesaran-Mu. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang setia. Aku memanggil-Mu Bapa, aku panggil Kau Bapakku yang baik. Haleluya, masyiri haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Pertolongan-Mu dahsyat Tuhan buat setiap kami. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganku, Pertolongan-Mu begitu ajaib. haleluya. Kau telah memikat hati. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi bersama-sama kita katakan. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, kami percaya Bapa, bahwa sumber pertolongan kami adalah datang daripada Engkau Tuhan. Sebagaimana firman-Mu ya Bapa, lewat pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku?
Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Dan kami percaya, kami pegang akan firman-Mu Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang selalu menyediakan pertolongan dalam kehidupan kami. Baik dalam keadaan apapun Tuhan. Satu hal yang kami percaya, sekali-kali Engkau tidak pernah membiarkan dan melupakan, meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia menyertai kami sampai kesudahan zaman. Itu janji-Mu Tuhan, dan kami pegang dengan erat Bapa. Terima kasih Tuhan, kan kami siapkan hati kami untuk kami bersama-sama dengan umat-Mu yang saat ini masih beribadah di rumah. Kami boleh bersama-sama memperhatikan firman-Mu Bapa. Karena firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, yang menuntun kami Tuhan untuk melangkah dari hari lepas ke sehari Tuhan. Sehingga kami boleh menerima apa yang menjadi janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami, permohonan kami dengan iman dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya bersama kita katakan, amin. Haleluya. Selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Meskipun kita sudah beberapa minggu beribadah dengan jarak jauh, tapi saya yakin dan percaya bahwa Allah kita yang kita sembah itu bukan Allah yang terbatas, Dia Allah yang tidak terbatas untuk memberkati hidup kita. Dia Allah yang omnipresent. Dia Allah di mana saja, Dia tidak terbatas oleh ruang, waktu, dan tempat maupun jarak. Saya percaya dan saya tetap berdoa supaya kita tetap dalam keadaan baik, kita tetap dalam keadaan sehat dan sukacita daripada Tuhan. Baik, haleluya. Pada hari ini kita akan memperhatikan firman Tuhan. Ya. Namun sebelumnya, ketika kita berbicara tentang penantian, apa yang timbul di dalam pemikiran kita, apa yang timbul di dalam hati kita, tentu sesuatu yang kurang menyenangkan. Ya, sehingga ada timbul sebuah istilah bahwa menanti adalah sesuatu pekerjaan yang membosankan. Ya. Apalagi kita menantikan janji dari manusia. Seringkali ketika janji itu tidak ditepati, yang timbul adalah kekecewaan. Tetapi ketika janji itu ditepati, itu bisa memberikan kita rasa nyaman, memberikan kita rasa bahagia. Tetapi sayangnya janji manusia tidak seperti janji Tuhan. Manusia bisa berjanji hari ini, mungkin 1 jam ke depan atau besoknya dia sudah bisa melupakan janjinya. Dan itulah manusia, saudaraku. Dan mungkin kita sendiri pernah berjanji kepada seseorang dan kita tidak menepatinya. Kita bisa menyakiti hati orang, kita bisa membuat orang itu kecewa dengan apa yang kita janjikan. Dan justru terkadang kita juga bisa memenuhi pengharapan orang yang kita janjikan. Nah, salah satu contoh yang paling sederhana sekali, di dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai janji. Nah, saudara pasti pernah menghadiri yang namanya pemberkatan nikah. Di dalam gereja. Ketika pemberkatan pernikahan itu kedua mempelai diundang ke depan, kemudian berbagai acara setelah dimulai, kemudian hamba Tuhan memulai acara pemberkatan nikah. Dan satu yang menjadi perhatian kita ketika mempelai wanita dan pria disuruh untuk berjanji di hadapan Tuhan. Di hadapan pendeta, di hadapan jemaat. Dengan janji yang begitu manis. Janji yang begitu indah, saudaraku. Bahwa janji sehidup semati dalam keadaan baik maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, sakit atau sehat. Hanya maut yang bisa memisahkan. Tetapi pada kenyataannya, pada realitas sehari-hari kita dapat menjumpai tidak sedikit pernikahan orang-orang percaya itu berakhir dengan perceraian. Pengingkaran janji itu terjadi. Tidak seperti apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan di hadapan Tuhan, pendeta maupun jemaat, saudaraku. Dan ini tentu menimbulkan sebuah sakit hati yang luar biasa, kekecewaan yang luar biasa dari kedua suami istri ini. Nah, kita lihat manusia. Begitu mudahnya
tidak menepati janjinya, saudaraku. Tapi yang mau saya sampaikan malam hari ini adalah bagaimana kita menanti dan menerima janji Tuhan. Kenapa saya katakan menanti dan menerima janji Tuhan? Karena kalau janji Tuhan, ketika kita menanti dengan setia, maka janji itu pasti kita akan terima pada waktunya. Amin. Ya. Makanya saya kasih topik malam hari ini pada pagi hari ini adalah menanti dan menerima janji Tuhan. Ketika kita menanti dengan kesetiaan, kita pasti akan menerima janji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus naik ke sorga, ada janji yang dia berikan kepada rasul dan juga para orang-orang percaya pada waktu itu. Dan janji ini bukan sekedar janji untuk memiliki kehidupan yang diberkati Tuhan. Bukan janji kesembuhan, bukan janji yang memperoleh sukacita, kebahagiaan, tubuh yang sehat. Tetapi ini janji adalah sebuah janji yang sifatnya itu adalah sesuatu yang begitu mulia. Ya. Janji yang jauh lebih besar daripada berkat-berkat, daripada kesehatan dan lain sebagainya. Janji yang membawa kita untuk menerima kemuliaan Tuhan, baik ketika kita hidup di dunia ini, atau ketika kita nanti suatu hari meninggalkan dunia ini. Dan janji ini tetap berlaku. Janji Tuhan itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun juga. Kecuali oleh Tuhan sendiri. Dan tidak ada satu orang pun atau siapapun atau kuasa apapun yang bisa membatalkan apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Kecuali oleh Tuhan sendiri saya katakan. Tapi di dalam firman Tuhan kita melihat saudaraku bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan selalu menepati apa yang dia janjikan pada umatnya, pada hamba-hambanya, kepada orang-orang yang sungguh-sungguh kepadanya. Jadi malam hari ini kita akan melihat, kita masuk ke dalam minggu-minggu Pentakosta ya, saudaraku, setelah hari kenaikan 10 hari ya, akan masuk ke dalam minggu Pentakosta. Nah, ini akan diperingati pada minggu depan, ya, hari pencurahan Roh Kudus yang sering kita kenal dengan hari Pentakosta. Nah, saya mengajak kita untuk melihat janji Tuhan. Ada 2 janji Tuhan yang luar biasa ya, sebelum dia naik ke surga, saudaraku. Dan selama di dalam pelayanannya. Baik, saya ajak kita untuk melihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 sampai ke-18. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan berkata, Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Satu janji Tuhan yang begitu luar biasa, saudaraku. Ya. Di sini dikatakan bahwa Tuhan akan minta kepada Bapa. Yesus akan minta kepada Bapa untuk memberikan kepada kita orang-orang percaya seorang penolong. Supaya apa? Supaya dia menyertai kita untuk selama-lamanya. Nah, saudaraku, kita tahu kita sedang berjalan di dunia yang penuh dengan kegelapan.
Kita butuh seorang penolong yang menyertai kita. Untuk kita bisa menyelesaikan pertandingan kita di dunia ini. Yaitu Roh Kudus yang akan dicurahkan, yang akan diberikan. Nah kita lihat yaitu roh kebenaran, dikatakan dunia tidak menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus yang diberikan Yesus itu akan diam, tinggal di dalam hati saya dan saudara. Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu bersifat sementara. Ketika dia memberikan firman Tuhan kepada seseorang, setelah itu dia akan meninggalkan orang itu. Tetapi di dalam perjanjian baru, Yesus berjanji bahwa Roh Kudus diberikan dan tinggal, saudaraku. Sifatnya permanen di dalam kehidupan orang percaya. Dan ini akan menolong kita untuk melewati hari lepas hari. Dalam keadaan apapun. Ini akan memberikan kita kekuatan, penghiburan. Yang akan mengajari kita dengan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat ya, yang pertama apa yang dijanjikan Tuhan sebelum dia naik ke sorga. Yaitu janji untuk memberikan kita Roh Kudus. Dan itu telah tergenapi saudaraku. Tergenapi ketika kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, ayat pasal yang kedua, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di situ penggenapan satu janji Tuhan yaitu memberikan Roh Kudus kepada orang percaya itu tergenapi, yaitu pada hari Pentakosta. Dan sampai hari ini juga Roh Kudus tetap diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Haleluya. Nah saudaraku, satu janji Tuhan telah digenapi. Nah berikutnya, janji Tuhan yang telah digenapi ini adalah untuk menolong kita, saudaraku. Untuk menerima janji Tuhan yang kedua. Dan ini adalah satu hal yang sangat penting. Apa janji Tuhan yang kedua? Yaitu dia akan kembali. Tuhan akan datang kembali. Tuhan akan datang kembali untuk menjemput kita. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, di situ dia dikatakan dia menyediakan tempat di rumah Bapa. Dan ketika tempat telah disediakan oleh Yesus, dia akan kembali, dia akan datang untuk membawa kita untuk berada bersama-sama dengan dia. Ini adalah sebuah janji yang luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam Yohanes 17 ayat 24 juga dikatakan demikian. Ini luar biasanya Tuhan yang kita sembah bahwa dia tidak hanya menyelesaikan akan pelayanannya di muka bumi itu setelah itu selesai. Tapi tidak. Bahkan dia berdoa kepada Bapa supaya memberikan umatnya untuk bisa berada bersama-sama dengan dia. Ya. Nah ini janji Tuhan yang luar biasa. Janji pertama telah tergenapi, sekarang janji yang kedua. Ya. Kalau saya katakan ini adalah janji yang terakhir di mana kita boleh berada bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan Bapa Surgawi. Haleluya. Nah saudaraku, di dalam masa penantian ini adalah hal yang sangat penting saudaraku. Ada banyak orang yang gagal di dalam masa penantian ini. Masa penantian kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ya, banyak orang yang meninggalkan imannya oleh karena tekanan, oleh karena penderitaan, oleh karena sakit penyakit dan lain sebagainya. Sehingga tidak menerima apa yang Tuhan janjikan ya, untuk bersama-sama dengan Tuhan. Nah saudaraku, bagaimana sikap kita itu paling penting. Kedatangan Tuhan itu adalah sesuatu hal yang pasti, itu mutlak, itu absolut. Itu tidak bisa dirubah oleh siapapun dan oleh apapun juga. Tetapi masalahnya yang paling penting, persoalannya adalah bagaimana kita menyikapi di masa-masa penantian ini. Yang pertama kita belajar saudaraku. Dari rasul-rasul ketika dijanjikan untuk menerima pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Ya, mereka itu dikatakan di Kisah Para Rasul. Ya pertama ayat ke-14,
mereka itu bertekun dalam doa, saudaraku. Mereka tidak menyia-nyiakan masa penantian. Mereka tidak tahu kapan, berapa lama. Tapi mereka tetap bertekun di dalam doa. Artinya mereka tidak bermalas-malasan. Ya, mereka tidak hidup dengan sembarangan. Yesus sudah pergi, dia janji akan datang. Tapi kapan, saudaraku? Tapi kita ketahui bahwa di dalam Kisah Para Rasul 2, waktunya 10 hari. Kemudian Roh Kudus dicurahkan. Ya. Tapi di masa penantian ini, saya percaya kalau para rasul tidak berjaga-jaga, tidak bertekun di dalam doa, maka apa yang dijanjikan Tuhan itu tidak akan tergenapi dalam hidup mereka. Ya. Jika mereka sembarangan hidup, mereka tidak dengan setia berdoa, menantikan Tuhan, apa yang dijanjikan. Ya. Nah sama, di dalam penantian kepada Tuhan untuk datang kali yang kedua, kita juga harus memiliki sebuah sikap yang tekun di dalam berdoa, saudaraku. Keadaan dunia ini seringkali membuat manusia itu menjadi enggan untuk berdoa. Berdoa tapi nggak ada perubahan. Ya begini-begini saja. Tidak bertekun. Yang namanya bertekun itu, saudaraku, bukan 1-2 hari. Tetapi berkelanjutan, terus menerus sampai janji itu tergenapi. Bukan hari ini berdoa, besok enggak berdoa, seminggu lagi berdoa, kemudian enggak berdoa, itu bukan bertekun namanya. Itu tergantung mood namanya. Ya. Tapi di sini Tuhan mau kita bertekun. Artinya kita mengerjakannya dengan sepenuh hati, dengan setia. Tetap berdoa. Mari Bapak Ibu, jangan karena situasi dan kondisi membuat kita meninggalkan jam-jam doa kita kepada Tuhan. Tetap bangun hubungan di dalam doa. Karena doa inilah yang akan membuat kita bertahan. Membuat kita kuat untuk menghadapi dunia ini, saudaraku. Orang-orang yang mau berlutut dan berdoa di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang akan mampu berdiri menghadapi kekerasan dunia ini. Orang yang mau berlutut dan berdoa, dia adalah orang-orang yang mampu berdiri untuk menghadapi persoalan-persoalan dunia ini, saudara. Ya, puji Tuhan. Ya, mari jangan lupa untuk berdoa. Kita terus pertingkatkan jam-jam doa kita. Kontinuitas untuk kita berdoa. Terus tingkatkan. Jangan kita menjadi lemah dan kalah oleh dunia ini. Ya, itu yang pertama. Bahkan di dalam Matius 26 ayat 41 juga ada dicatat, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dikatakan roh memang penurut tetapi daging lemah. Sebab itu kita perlu berdoa supaya roh kita kuat, roh kita taat, daging kita lemah dikatakan. Yang lebih ekstrim lagi di dalam Lukas pasal 21 ayat 36 berkata demikian. Berjaga-jagalah senantiasa sambil apa? Berdoa dikatakan. Berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Saudaraku, apapun yang kita kerjakan hari ini, besok dan lusa itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak berjaga-jaga di dalam doa, kita cenderung akan melakukan perkara-perkara yang berseberangan, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya, dan itu kita tidak bisa bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, saudaraku. Ya. Ini penting mengapa kita harus terus berdoa di dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Dan yang kedua adalah persiapkan hidup dengan baik atau hidup yang berkualitas. Kita belajar dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai 5, di situ bercerita tentang ada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kalau Bapak Ibu nanti perhatikan baca firman di rumah, ya, di dalam Matius 25, di situ dikatakan 5 gadis bodoh. Mereka membawa pelita. Tapi mereka tidak mempersiapkan minyak. Dan 5 gadis yang bijaksana mereka juga sama membawa pelita. Tetapi bedanya mereka mempersiapkan minyak. Karena mereka tahu bahwa sewaktu-waktu
api ini akan padam. Dan mereka butuh minyak. Supaya ini api ini tetap boleh menerangi ketika nanti mempelai pria datang. Yang menggambarkan akan kedatangan Tuhan Yesus, saudara. Ya. Dan dikatakan di situ kalau kita baca bahwa ketika mereka menanti, mempelai pria belum juga datang. Dan pada akhirnya mereka semua ngantuk dan tertidur. Nah, perhatikan saudaraku. Bukan hanya gadis bodoh saja yang tertidur, tapi gadis yang bijaksana juga tertidur. Mereka sama-sama tertidur. Tetapi yang berbeda adalah yang bijaksana menyediakan minyak. Yang bodoh tidak. Ya. Meskipun mereka sama-sama tidur, ketika mereka mendengar mempelai pria datang siap-siap menyongsong, maka 5 gadis bijaksana ini mereka sudah ada persiapan yang berkualitas. Dan yang 5 yang bodoh ini yang tidak menyiapkan minyak, mereka kebingungan. Dan mereka minta kepada 5 gadis bijaksana itu untuk membagi minyak. Tapi 5 gadis bijaksana ini dengan bijaksana menjawab, lebih baik kalian pergi untuk membeli. Ya. Karena dia tahu ketika minyak ini dibagikan nanti tidak akan cukup untuk mereka. Ya. Nah saudaraku, kita tahu di akhir daripada cerita ini bahwa 5 gadis bijaksana ini yang mempersiapkan minyak mereka masuk ke dalam perjamuan pesta pernikahan. Dan yang 5 tidak masuk, mereka ada di luar, saudaraku. Nah saudaraku, ini masalahnya bukan masalah berjaga-jaganya, tetapi adalah persiapan yang berkualitas, saudaraku. Kita bisa saja lemah, kita bisa saja letih di dalam penantian. Tetapi kita tetap memiliki kekuatan yang daripada Tuhan untuk bangkit, saudaraku. Kita mempunyai Roh Kudus, ya, pelita, minyak, ya, berbicara tentang urapan daripada Roh Kudus. Ya. Urapan berbicara tentang tuntunan, berbicara tentang pimpinan Roh Kudus, saudaraku. Terkadang kita lemah, iya, kita letih, iya. Tetapi ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita menerima janji yang pertama. Maka Roh Kudus itu akan menguatkan kita. Ya. Akan menyalakan kembali, mengobarkan kembali roh kita. Ya. Nah ini yang membuat kita bisa menerima, kita bisa berdiri di hadapan tahta anak domba Allah. Ketika Yesus kedatang untuk kali yang kedua. Saudaraku, mari saya undang kita jangan bermain-main lagi. Ini akhir zaman, saudara. Kita sudah banyak mendengar dari hamba-hamba Tuhan tentang khotbah-khotbah akhir zaman. Bagaimana kondisi, bagaimana kedatangan Tuhan. Ya. Bukan waktunya lagi kita untuk tidak peduli dengan iman kekristenan kita. Kita harus lebih sungguh-sungguh, kita harus lebih strength lagi di dalam Tuhan. Kalau boleh saya katakan kita harus lebih gila-gilaan lagi di dalam Tuhan. Ini penting saudaraku, sehingga kita tidak sia-sia di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita bukan hanya berpengharapan di dalam dunia ini, tetapi kita juga memperoleh pengharapan ketika kita meninggalkan dunia ini suatu hari nanti. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari saya undang kita sama-sama boleh belajar ya untuk tetap menantikan Tuhan. Untuk kita boleh tetap mempersiapkan hidup kita yang berkualitas di hadapan Tuhan. Jangan lagi hidup sembrono. Dunia ini memang sedang mengarahkan, menggiring kita dengan kenikmatan-kenikmatan, dengan kemewahan, ya, dengan segala sesuatu yang seringkali membuat kita itu menjadi lupa terhadap janji Tuhan. Yang membuat kita itu mundur daripada Tuhan. Ingat saudara, semua itu adalah sementara, semua itu adalah tidak bersifat kekal. Tetapi apa yang janji Tuhan itu adalah bersifat abadi adanya. Kita mau kita semuanya boleh bersama-sama ya menerima apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Terimalah Roh Kudus, terimalah janji Tuhan yang kekal selama-lamanya untuk berada bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan sorga. Baik Bapak Ibu ya saudara ini kasih Tuhan, saya undang kita semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang setia. Allah yang berjanji dan Allah yang selalu menepati.
Manusia ini bisa saja berjanji, tetapi seringkali manusia justru mengingkari apa yang dijanjikan. Sebab itu engkau berfirman, jangan mengandalkan manusia, tetapi andalkanlah Tuhan. Karena sungguh benar Engkaulah satu-satunya pribadi yang dapat diandalkan ya Bapa. Engkaulah satu-satunya pribadi yang dapat dipercaya sepenuhnya. Manusia bisa berubah kapan saja. Manusia bisa saja mengecewakan, tetapi Engkau tidak Tuhan. Dan tidak pernah ada satupun firman-Mu yang mengecewakan kami Bapa. Karena Engkau tidak pernah salah di dalam segala rancangan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Bapa, kami boleh menerima janji-Mu untuk memberikan kami seorang penolong, penghibur, seorang pribadi daripada Engkau sendiri Tuhan, yaitu Roh Kudus, yang akan menguatkan kami, yang akan menolong kami, yang akan mengajar kami Tuhan, untuk melakukan apa yang Engkau firmankan. Untuk menolong kami menyelesaikan pertandingan di dunia ini. Dan menjaga imannya Tuhan. Bapak terima kasih, kami percaya kami telah menerima Roh Kudus dan tinggal di dalam hati kami untuk selama-lamanya Tuhan. Dan saat ini kami menantikan janji-Mu untuk Engkau datang kembali untuk kedua kali. Untuk membawa kami bersama-sama dengan Engkau di mana Engkau berada, yaitu di dalam rumah Bapa sorga yang kekal. Sungguh Tuhan Engkau Allah yang bertanggung jawab dalam hidup kami. Engkau akan datang kembali karena Engkau tidak akan membiarkan kami menjadi yatim piatu di dunia ini Tuhan. Karena Engkau tahu kami tidak sanggup menghadapi dunia ini tanpa Roh Kudus-Mu. Sebab itu Bapa biarlah kami buka hati kami lebih lagi. Berkaryalah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Jemaat-jemaat-Mu Tuhan boleh tetap setia, tetap taat sampai kesudahan zaman. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan berkat-berkat-Mu telah tersedia bagi kami. Bahkan lebih daripada apa yang kami pikirkan, lebih daripada apa yang kami dengar, lebih daripada apa yang kami lihat, lebih daripada apa yang kami doakan Engkau telah sediakan bagi kami. Sebab yang terbaik, Yesus Kristus Engkau telah berikan kepada kami Tuhan. Apalagi yang tidak dapat Engkau berikan bagi kami Bapa. Tapi satu pengharapan kami Tuhan, kami boleh suatu hari bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu, di dalam rumah Bapa sorga yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, Engkau yang ada di beribadah dimanapun saat ini, baik di rumah, angkatlah kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Biarlah pada hari ini, Tuhan memberkati dan menolong engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu terimalah dengan iman damai sejahtera daripada Allah Bapa kita yang berlimpah-limpah, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus Kristus datang kali yang kedua. Kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan bersama kita katakan, amin. Haleluya. Selamat pagi, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.